Halo semuanya, ditemani dengan hujan yang deras saat ini ya, kalau kamu dengar suaranya. Oke, hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan love reading atau romance di Oktober 2021, dan ini untuk zodiak Aquarius. Oke, Aquarius membacanya bisa resonate dan bisa enggak, energinya bisa terbalik, bisa energi kamu atau energi dia, dan aku mohon banget untuk kamu pahami ini. Jadi aku bisa bilang ini dia ataupun kamu, itu kenapa? Karena pembacaan ini general, bukan hanya kamu yang tonton. Jadi di kamu terbalik, mungkin di orang lain tidak terbalik ya. Itulah kenapa general reading sebaiknya tidak kita jadikan patokan untuk pembacaan benar-benar ke kita, karena sebenarnya general reading itu hanyalah pembuka untuk kita personal reading. Kecuali kalau kamu personal reading sama aku bakal bilang ini energinya siapa, karena udah pasti yang aku buka hanya energi kamu atau siapapun orang yang kamu tuju ya. Jadi pahamin banget ya, itulah kenapa pembacaan tidak benar-benar bisa sesuai dengan kamu ya, dengan apa yang kamu harapkan. Ya wajar, karena memang bukan hanya kamu yang tonton, dan aku tidak mengkhususkan ini hanya untuk kamu ya. Oke, jadi kalau tidak sesuai ya udah, jangan dipaksakan, berarti memang bukan untuk kamu. Oke. Dan kalau kamu counseling, personal reading ya, counseling secara spiritual, psikologi, tarot, astrologi, Vedic, silahkan klik link di bawah sini atau di pin komen di bawah ini kalau aku nggak lupa buatnya ya. Karena video aku ini aku udah jadwalin untuk jam berapa dia bakal terupload gitu ya. Dan kalau kamu ingin untuk tonton video aku lebih cepat untuk membership ya, aku bisa untuk sediakan video itu untuk kamu nonton duluan ya. Jadi kamu hanya tinggal bayar berapa puluh ribu aja kok tiap bulannya dan kamu bisa cancel kapan aja kamu mau. Untuk Aquarius ya, ini bisa terjadi sebelum Oktober ataupun sesudah Oktober. Dan kalau kamu pengen nonton yang general untuk nggak hanya percintaan, silahkan untuk cek ya, karena aku udah buat juga full untuk semua zodiak ya. Oke, untuk Aquarius kita lihat oracle-nya. Ada no place like home, dan ada the tribe, dan ada all that glitters, dan ada go the distance. Wow, Aquarius, main energi kamu sama kayak Capricorn, dan please untuk pahami ya, kalau kamu itu nggak hanya memiliki satu zodiak di birth chartnya kamu. Jadi saat aku bilang zodiak lain, bukan berarti satu aku salah, kedua memang bisa mulut aku yang salah, namun energi yang kebaca adalah aku buka dari awalnya apa, karena kepala aku dan hati aku nih ngomongnya, bicaranya itu lebih cepat ya. So that's why dari aku bisa salah memang ngomongnya, namun sebenarnya yang aku maksud adalah saat dari awal kartu ini dibuka, video ini dimulai ya. Jadi pohon untuk pahami itu ya. Kita ngelihat lebih generalnya lagi, lebih dari awal ini untuk siapa ya. Dan kalau kamu hanya berpikir ini sudah pasti untuk kamu ya, dengan satu zodiak itu sorry ya, itu nggak bisa. Dan kalau kamu ngerasa aku cerewet ya, karena ada yang bilang aku terlalu cerewet ya, lebih baik untuk jangan ditonton. Aku juga tidak ingin ya banyak bicara ataupun cerewet bagi orang yang memang tidak mau mendengarkan gitu. Karena ya bagi aku, bagi orang yang seperti itu ya berarti dia nggak satu energi sama aku. Ya udah gitu, ibaratnya apa yang kuberikan tidak akan pernah bisa nyampe kalau dia udah ngerasa aku cerewet gitu ya. Dan that's okay, hak dia mau bilang cerewet atau enggak ya. Oke, Aquarius, no place like home, the tribe, all the glitters. Di sini memperlihatkan aku banget ya, dimana memang ada energi bahwasanya seseorang di sini kehilangan diri dia ngerasa dia kehilangan sesuatu yang dia nggak tahu itu apa. Terlihatnya memang aneh, terlihatnya membingungkan, tapi ini ia seperti seseorang yang kehilangan jati dirinya dia. Seseorang yang dia ngerasa kasarnya seperti nggak ada tujuan hidup. Aku nggak tahu ini entah kamu ataupun dia ya. Pastinya seseorang mencoba menjauh dari kesakitan dan kekecewaannya, namun malah terasa makin jauh dengan diri dia, makin jauh dengan jiwanya ya. Itu seperti sering aku bilang,
Ya, seseorang yang memang menghindari rasa sakitnya, kekecewaannya, dia bakal makin jauh dengan jiwanya. So, kenapa kita harus embrace atau kita rangkul kesakitan dan kekecewaan kita? Karena itu bagian dari diri kita, hidup kita. Kita hanya perlu mengontrol, tahu akan hal itu, bukan berarti kita menghindari. Kalau kita ngehindarin itu, ya berarti kitanya menghindari diri kita sendiri. Ya, dan sekarang aku bakal jadi makin cerewet. Oke, kita lihat oracle keduanya. Ada ascending, transcending obstacle, learning, expansion, new paths, dan preparing union. Passion, insane chemistry, like each other, equally having fun. Ada mirroring each other, self-image, relationship reflect our words, introspection. Seperti aku bilang, ya. Apa yang terjadi sebenarnya saat ini itu adalah refleksi atau hasil dari apapun yang kita pikirkan dan kita jalani dulu, ya. Jadi kenapa sih kita ngerasa jauh dari diri kita, kita ngerasa nggak bahagia, benar-benar bahagia ataupun lega diri ini, ya, seperti mencari arti kehidupan ini dan nggak pernah dapat ya, karena kita justru menjauh dari apa yang menjadi esensi kita sebagai manusia, ya. Dan di bottom of it ada golden mirror, self-absorbed, narcissist, one-sided relationship, love bombing, ya. Entah kamu ataupun dia di sini mencoba untuk mencari arti cinta dengan justru mencari cinta di yang, ya kamu tahu, malah di tempat yang penuh keegoisan, ya. Aku nggak tahu, entah ini bisa sibuk dengan duniawi, ya. Seperti aku bilang, kita butuh egoisme kita untuk survive. Namun kalau itu menjadi jati dirinya kita, hidupnya kita, wow, betapa beratnya hidup ini, betapa ibaratnya menyakitkan hidup ini kalau kita hidup hanya untuk itu, ya. Dan di sini juga yang aku lihat adalah seseorang takut dengan diri dia sendiri, ya, ataupun dia takut dengan kamu. Seseorang ini takut untuk saat dia bertemu ataupun berhubungan dengan kamu, itu malah bikin dia melihat sisi buruknya dia, ya. Dia nggak bisa nerima diri dia yang seburuk itu, ya. Diri dia yang nggak bisa menerima apa adanya kehidupan ini, ya. Oke, kita lihat tarotnya. Aquarius, hujan yang menenangkan banget, ya. Suaranya bagi aku pribadi ada the sun, energi jiwanya kamu, atau bisa juga kita sebut sebagai egonya kita. Aku bilang ego bukan berarti itu buruk, ya. No. King of Wands, Two of Wands, Seven of Wands. Pertarungan hidup yang kamu jalani di sini, Aquarius, ya, memang berat, namun kamu gak sadar, ataupun kamu sebenarnya sadar, sebenarnya kamu melawan diri kamu sendiri, ya. Bukan melawan dunia, bukan melawan orang yang kamu sayang, bukan orang yang kamu tuju, ya. Sebenarnya kamu melawan diri kamu sendiri, dan kamu lelah, kamu capek, dan akhirnya kamu ngerasa kamu gak bisa melawan dia. Bukan dalam artian melawan, ya, ibaratnya gimana ya, ngehandle atau mencoba untuk berinteraksi. Ini energi dimana seseorang yang dia ingin dekat dengan kamu, namun energi kamu membuat dia ingat akan diri dia, dan akhirnya dia juga nggak mampu untuk sama seperti kamu dalam satu energi, ya. Dia pengen untuk sama dalam artian, ya, orang ini pengen untuk satu rasa dalam artian spiritual sama kayak kamu, cuman saat dia dekat dengan kamu, rasanya dia malu berkaca dengan diri dia, kok seperti itu, ya. Orang ini banyak memiliki prejudgment atau penilaian yang sangat, aku harus bilang,
sangat apa ya, one sided ya, satu sisi aja. Jadi dia benar-benar menilai kamu itu dengan cara pandang dia yang wow. Terus bilang ya, berat di sini, berat dalam artian kamu itu pasti gini, kamu itu pasti gitu, ada kayak gitu energinya. Aku ngerasa ini bisa energinya dia yang berhubungan sama kamu ya. Dan ya makin membuat hubungan ini ya, entah rasanya dia atau rasanya kamu, jadinya membingungkan. Five of Swords, Page of Swords, The Star. Energi kamu banget di sini Aquarius ya. Rasa yang terjadi ini saat ini sebenarnya aku ngelihat karena memang proses untuk burning ego ya. Aku ngelihatnya untuk membunuh atau membakar ego yang tidak baik. Jangan biarkan ego yang baik itu kalah dalam diri kamu ataupun dalam dirinya dia. Aku ngeliat sebenarnya hubungan ini bisa naik level ya, bukan hanya tentang kesakitan. Karena aku ngerasa seseorang mengingat kamu di sini hanya yang dipikirkannya hanya kesakitan, ataupun kamu memikirkan dia itu menyakitkan dan sesak dada. Ya. Dan ada Five of Wheels. Dan ada Six of Wands. Death. Energi Scorpio, energi yang memang transformation untuk membunuh hal-hal yang atau membiarkan apa yang tidak penting untuk pergi dulu ya, menjauh dulu. So ya, ini bukan tentang apa yang menjadi tujuan, no, karena memang terkadang kita nggak perlu untuk punya alasan untuk melakukan sesuatu, just being, lakukan aja, jalanin aja ya. Knight of Wheels, Six of Swords, dan The Magician. Last cardnya di sini Magician. Aku ngelihat keajaiban udah di depan mata, dan semua hal yang terjadi juga saat ini adalah bentuk keajaiban. Kenapa? Sakitan dan kecewaan adalah bentuk keajaiban dari semesta untuk ngasih lihat kamu. Apa ada hal yang bisa kamu ambil gak dari sisi yang menyakitkan ini? Apa ada hal yang bisa kamu ibaratnya ambil hikmahnya? Jadi pertanyaan semesta seperti itu, pertanyaan Tuhan seperti itu. Ini adalah bagian dari keajaibannya yang sebenarnya sedang berperan besar. Ini bentuk Tuhan sih sedang bersih-bersih dalam hidup kamu. Wow, the Tower. Aquarius ya. Ego kamu benar-benar bakal di burning di sini. Mungkin dengan kata-kata aku di sini kamu juga bakal ngerasa marah, kecewa, ataupun enggak juga, mungkin kesel, dongkol ya, karena memang that's it, ego kita berperan di sini. Saat aku ada di posisi seperti kamu pun aku marah, kecewa ya. Aku ngerasa aku tahu segala tentang hidup aku, berarti ya akhirnya aku sadar aku hanya tahu sedikit, dan bahkan mungkin aku nggak tahu apa-apa. Aku hanya ngerasa tahu, padahal bagian dari ngerasa itu bukan lagi bagian dari jiwa, itu bagian dari ego yang ngerasa baik sendiri. Jadi ya, burning ego di sini kuat banget, seperti aku bilang tadi ya, burning loh. Dan ternyata di Tower keluar kartu fire ya, api, di mana istana atau tower ini terbakar. Jadi ya bakal terasa panas dalam diri kamu, but ya aku ngeliat ini bakal memberikan kelegaan. Tinggal kamu ngelihatnya dari sisi mana. Oke, Aquarius, kita lihat pesan semesta untuk kamu yang menonton video ini, ataupun cross watcher. Dan aku ngerasain ini bukan hanya di kamu ya, di dia juga ini bakal ada burning itu, terutama jika memang paling lambat memang akhir tahun ini, karena memang Saturn dan Jupiter bakal direct ke Aquarius ya di akhir tahun ini. Oke, Aquarius, jadi ini about tentang diri kamu, tentang jiwanya kamu, tentang apa yang ada di kepala kamu. Bhuvaneswari Rada, wow,
dan ada Pratihara, dan di the bottom of the deck ada Budi. Aku ngerasain kamu punya budi atau pengetahuan yang sebenarnya baik dalam hidup kamu di sini. Ya, budi ini memperlihatkan aku energi dimana kamu sebenarnya paham, ya. Kalau memang kehidupan itu ada maknanya, ada artinya, ya, ada maksudnya, ya, ada. Kamu sadar akan hal itu semua, ya. Namun ya karena kita itu tadi, kita masih hidup di dalam ego. Selama kita hidup, kita masih hidup dalam ego loh, ya. Jadi memang pelajaran terbesar untuk kamu menyadari cinta dan kasih sayang itu memang tidak harus memiliki, ya. Dan apakah kamu bisa menerima itu semua, mau kalian bersama ataupun tidak, ya. Karena yang memiliki diri kamu itu adalah diri kamu sendiri, bukan dia. Dia bukan hal yang muluk, sebenarnya sederhana aja, ya. Ini tentang ibaratnya hukum semesta, ya. Apa yang terjadi, ya udah itu yang terjadi. Yang kita nggak tahu, ya berarti kita belum tahu saat ini, ya. Jadi itu yang aku lihat, dan ya jadi memang kita nggak tahu. Mungkin kita hari ini nggak tahu, mungkin juga besok kita nggak tahu juga, ya. But ya di dalam sense-nya kita, di dalam hatinya kita, ibaratnya apa ya, jiwanya kita tahu kalau semua bakal baik-baik aja. That's it. Okay, I think that's all untuk Aquarius. Aku harap ini membantu. Thank you so much for watching, ya. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye, see you in the next video. Jaga kesehatan, ya.